Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah kita, mata kuliah trigonometri. Masih ingat pembelajaran dulu di sekolah? Barangkali kalian juga sudah pernah dapat di SMP, dapat di SMA, dapat di kuliah ketemu lagi. Jadi apa ya? Saya katakan kalian tidak kesulitan nantinya karena ini mata kuliah ini sebenarnya saya katakan bukan hal yang baru ya bagi kalian, karena sejak SMP ya, kemudian SMA dapat lagi, bahkan yang Pak saya SMK nih gitu ya, kalian saya rasa juga perlu dapat mata pelajaran matematika materinya trigonometri. Jadi kalau toh nggak dapat minimal di SMP dulu dapat ya, sehingga ya kita mengulang lagi begitu. Bahkan kalau saya katakan Pak saya, waduh ini sudah di luar kepala saya, ngapain dipelajari lagi begitu ya. Ya memang ya prosesnya seperti ini, kita nikmati aja begitu. Cuma nanti ada beberapa apa ya, pengembangan. Jadi ada beberapa pengembangan nih, kalau materinya sebenarnya sama, cuma pengembangan ada yang penjelasannya lebih mendalam begitu. Baik, di sini materinya tentang perbandingan geometri sudut lancip. Ini tentang perbandingan yang diperoleh nanti sinus itu perbandingannya apa dengan apa sih, kosinus apa dengan apa sih, tangen apa dengan apa sih gitu ya. Jadi itu pun sebenarnya sudah kalian dapatkan juga dulu di SMP ya, sehingga di sini ya diulang lagi begitu ya, tidak jadi masalah. Ini sudah saya berikan gambaran, misalkan ini saya buat segitiga kebersamaan. Nah, ini dari sini tadi saya buat. Nah, ini ya perlu diketahui bahwa saya menggunakan apa namanya Microsoft Word. Jadi ini kalian bisa unduh kalau kalian ingin punya begitu Pak. Saya ingin kayaknya kok menarik begitu ya. Jadi proses pembelajaran biar kita menarik tidak hanya lewat WA, juga bisa melalui Microsoft Word ini. Jadi bisa ada nulis-nulis begitu. Ini nulis hai gitu, misalkan hai nulis seperti ini ya. Ini kemudian alatnya juga saya menggunakan pen tablet, jadi bisa nulis seperti pen tablet. Ini juga cukup mudah saya rasa, dan juga cukup terjangkau. Kalian kalau ingin Pak saya presentasi kayaknya ingin menggunakan ini deh gitu, silahkan. Saya tidak promosi, hanya saja agar pembelajaran kita lebih interaktif begitu ya. Saya rasa dosen-dosen yang lain juga menggunakan ini, khususnya yang matematik saya rasa, sehingga kalian nanti ya pembelajarannya barangkali tidak jauh berbeda. Baik, next. Baik, misalkan ini diberikan suatu alfa itu adalah sudut lancip gitu ya. Misalkan saya tuliskan, misalkan diberikan alfa adalah sudut lancip pada suatu segitiga. Pada suatu segitiga siku-siku, jadi ini adalah siku-siku dengan titik A dan B. Jadi A dan B itu ya ini hanya sekedar pemberitahuan aja sih. Titik ya ini bacanya titik A, langsung A juga boleh sih. Ini merujuknya ke sini. Jadi titik A dan titik B itu bacanya juga boleh. Jadi tidak harus ditulis titik, itu tidak. Jadi ini dengan titik A dan titik B adalah suatu titik pada kaki atau alas segitiga. Nah, baik, maka ya jadi ada suatu segitiga, ini ada ABC, kemudian ADE, kemudian ini misalkan ada suatu sudut ya, sudut lancip di sini ya, kemudian ada titik A dan B yang berada di alas suatu segitiga. Nah, sekarang kalian fokus dengan
garis AC. Garis AC. Nah, misalkan garis AC ini diproyeksikan nantinya. Ya, jadi diproyeksikan ke dalam alas segitiga atau ke dalam sisi-sisi segitiga yang lain, misalkan nanti ke bawah arahnya ke sini. Nah, kita perlu tuliskan bahwa ada yang namanya unsur-unsur yang kita sebut nanti ada proyeksi, proyektum, proyektor. Jadi kalian pertama fokus dengan garis AC, misalkan garis AC itu diproyeksikan ke bawah di sini nanti ke alas segitiga atau ke kaki yang lain, maka akan terbentuk garis AB. Nah, garis AB di sini dikatakan proyeksi. Ya, AB itu adalah namanya proyeksi. Kemudian AC tadi, AC itu adalah garis yang diproyeksi, atau boleh kita tuliskan sebagai proyektum. Kemudian BC itu adalah garis yang memproyeksi. Garis yang memproyeksi itu namanya adalah proyektor. Jadi di sini misalkan tadi AC itu adalah garis yang diproyeksikan, itu namanya proyektum. Kemudian ini kan ditarik garis ke bawah tegak lurus dengan alas, maka akan terbentuk garis BC. Garis BC itu adalah proyektor atau garis yang memproyeksi. Dari AC kita tarik ke bawah akan menuju ke titik B ini. Nah, AB inilah yang dikatakan sebagai proyeksi. Ya, jadi hasil dari AC kita tarik ke bawah, titik C ini kita tarik ke bawah, maka akan muncul AB. Nah, ini yang dikatakan proyeksi. Nah, garis-garis ini kalian sekarang fokusnya dengan segitiga ABC aja. Ya, ada garis AB, BC, AC itu adalah dinamakan garis geniometri pada sudut alfa. Ya, pada sudut alfa, garis geniometri pada sudut alfa. Baik, untuk selanjutnya kita tuliskan perbandingan pada trigonometri. Ya, jadi ada sinus, ada kosinus, ada tangen. Itu definisinya apa? Berdasarkan definisi perbandingan. Jadi yang dikatakan sinus suatu sudut, ya definisinya sinus suatu sudut, ya itu adalah ini ya. Jadi garis yang memproyeksi dibanding dengan garis yang diproyeksi. Ya, jadi yang dikatakan sinus suatu sudut, entah itu sudutnya apa. Kalian sekarang kalau ada segitiga seperti ini, berarti nanti ini sudutnya sudut alfa. Ya, jadi sinus suatu sudut alfa itu nanti perbandingannya bisa kita tuliskan BC garis BC banding garis AC. Ya, bisa dikatakan sinus alfa itu nanti adalah proyektor dibagi atau banding proyektum. Ya, itu. Jadi boleh kita tuliskan bahwa sinus suatu sudut adalah perbandingan antara garis yang memproyeksi, ini definisinya dalam bentuk kalimat loh Cah ya, memproyeksi dengan garis yang diproyeksi.
Jadi kalau misalkan saya punya sin alfa tadi, masih ingat tadi kalau misalkan kita punya alfa, berarti garis yang memproyeksi. Tadi kalian fokusnya dengan segitiga ABC, ya. Boleh juga ADE, cuma ABC dulu. Berarti kalau misalkan sinus alfa, berarti kan tadi garis yang memproyeksi atau proyektor itu kan berarti ini, ya. Berarti ini BC banding apa aja jadinya BC banding AC, ya. Boleh kita tuliskan. Jadi pada kasus ini adalah sinus alfa itu adalah bisa dikatakan tuliskan proyektor, ya, dibagi dengan proyektum. Nah, proyektor itu berdasarkan nama-nama garisnya tadi apa? Proyektornya adalah BC, ya, berarti ini BC per AC, BC per AC. Nah, ini sudah definisi paralel. Kenapa Pak seperti ini? Nah, ini definisinya seperti ini. Kemudian selain itu boleh kita tuliskan adalah yang besar. Sekarang segitiga yang besar berarti apa aja? DE per AE, ya. DE per AE. Oke. Ini untuk sinus alfa. Kemudian untuk selanjutnya ada yang namanya cosinus. Definisinya cosinus apa? Cosinus suatu sudut adalah perbandingan antara nah, kalau definisinya cosinus itu adalah perbandingan antara proyeksi dengan proyektum, ya, proyeksi dengan proyektum. Berarti boleh kita tuliskan perbandingan antara garis proyeksi dengan garis yang diproyeksi, ya, garis yang diproyeksi. Garis proyeksi itu apa? Garis proyeksi itu adalah garis AB pada kasus itu, ya. Kemudian nanti untuk segitiga ABC loh, ya, untuk garis yang diproyeksikan ya garis AC, ya. Itu boleh kita tuliskan juga bahwa sehingga saya punya cos sudut alfa atau cos alfa itu adalah, boleh kita tuliskan apa aja, berarti dia adalah, kan ini toh, ini banding dengan ini, berarti AB tadi apa? AB itu adalah proyeksi dibagi dengan proyektum, ya, banding proyektum. Nah, kemudian kalau dituliskan dalam bentuk huruf tadi apa? Proyeksi, berarti AB, ya, berarti AB per AC atau AD per AE, ya, AB per AC. Sama dengan, atau boleh yang ini AD per AE. Itu. Baik, kemudian ada tangen sekarang, definisi yang ketiga. Tangen suatu sudut adalah perbandingan antara
Definisinya, nah ini definisinya. Kalau tangan berarti adalah garis ini dibagi garis yang atau dibagi dengan garis ini. BC tadi apa? BC itu garis yang memproyeksi, ya, dibagi dengan atau dibanding garis yang diproyeksi, ya, garis yang memproyeksi dibanding garis yang diproyeksi. Garis yang memproyeksi dengan garis yang diproyeksi. Baik, kalau saya tuliskan dalam bentuk matematik, tangan sudut alfa adalah definisinya apa tadi? Definisinya adalah ini BC. BC berarti apa? BC itu garis yang memproyeksi, ya. Berarti bisa dikatakan proyektor, ya, proyektor dibagi dengan AB, proyeksi, ya, proyektor dibagi dengan proyeksi. Nah, berdasarkan ini simbolnya boleh kita tuliskan proyektor tadi apa? BC, berarti BC per AB. BC per AE, betul ya? Oh, kok BC per AE sih? BC per AB, sorry. BC per AB, atau boleh kita tulis juga yang di sini berapa tadi, Cah? Berarti ini BC, berarti boleh kita tuliskan DE per AD. Baik, sekarang baru kita memberikan simbol. Jadi sebenarnya kalau misalkan saya tuliskan, saya gambarkan, kan sebenarnya apa namanya, suatu bangun itu kan sebenarnya boleh kita tuliskan berdasarkan sistem koordinat kartesius. Bisa kita coba ini tadi, oke. Kemudian biar nanti kalian tahu, oh kenapa sih muncul Y, kemudian muncul R, muncul dan seterusnya dan seterusnya. Sama-sama belajar ya. Membuat seperti ini, kemudian ini ada miring. Nah, ini tepat 45 derajat. Kemudian kita tarik garis 90 derajat. Nah, misalkan ini ada tadi alfa, kemudian ini ada segitiga siku. Nah, kalian bisa fokus ini adalah X, kemudian ini adalah Y, misalkan ini adalah, jadi kalau kita tuliskan ke dalam koordinat kartesius tadi, nah sebenarnya kan makanya ada hubungannya dengan, sebentar ini saya hapus dulu ya. Kalau kita ngomong cerita, nah ini kita cerita ini sebenarnya
ini ada lingkaran-lingkaran begitu, lingkaran dan seterusnya. Nah, masih ingat di dalam lingkaran itu ada apa? Ada R kan, ada jari-jari. Jadi di sini ada kita simpulkan dengan R. Kenapa? Ini adalah ada jari-jari. Jadi anggaplah ini bulat gitu ya. Ini kan lingkaran, bentuk lingkaran. Sebenarnya ada aplikasi lingkaran, cuma ini biar kalian ada gambaran aja. Nah seperti ini, anggaplah ini bulat. Nah ini kan di dalam lingkaran ada yang namanya jari-jari. Nah kita sebenarnya hanya punya lingkaran dan ada jari-jari ini. Nah R tadi, garis ini itu nanti akan yang tadi yang dikatakan garis yang diproyeksi, ya dikatakan proyektum tadi, ya proyektum. Kemudian kita hanya punya ini. Kemudian ketika kita akan memproyeksikan kita butuh proyektor, makanya kemudian baru kita ambil garis putus-putusnya. Sejarahnya seperti ini sebenarnya. Nah, bentar gini. Nah, baru ada yang namanya tadi setelah kita punya jari-jari, kemudian jari-jari itu ada diproyeksikan, garis yang diproyeksikan itu R, ya kemudian ini adalah proyektornya, ya hasilnya apa? Hasilnya adalah proyeksi tadi, ya jadi ini ada proyektum, kemudian yang ini, kemudian proyektor, yang ini, kemudian ini adalah proyeksi. Jadi kita sebenarnya berawal dari hanya punya satu garis saja, yaitu R tadi, jari-jari. Yang pada kasus ini yang digambarkan yang di awal tadi, sebentar ini saya lihat yang di atas. Kalau di awal, nah kita punya yang ini tadi, kita sebenarnya hanya punya yang AC saja, makanya berasal dari AC. Ya, AC itu adalah garis yang diproyeksikan, namanya proyektum. Ya, di situ pada kasus itu namanya disimbolkan dengan R karena ini anggaplah ada lingkaran tadi. Ya, nah dari sini kalau kita sejak untuk proyektum, ya saya katakan proyektum tadi ini berarti dia adalah R, disimbolkan dengan R, proyektum. Kemudian yang di sini karena ini adalah sejajar dengan sumbu Y, maka anggaplah ini kita tulis atau kita simbolkan dengan panjangnya adalah Y begitu ya. Boleh kita tuliskan ini adalah proyektor, ya. Kemudian yang diproyeksikan karena sejajar dengan X atau bahkan berimped, maka panjangnya anggaplah X yang dikatakan sebagai proyeksi. Seperti ini. Ya, jadi ini tadi hubungannya. Ya, ada proyeksi, proyektum, proyektor. Nah, dari sinilah muncul yang rumusnya tadi. Tadi kita punya sin alfa. Sin alfa itu adalah proyektor, ya kan, masih ingat ya? Proyektor dibagi dengan atau banding dengan proyektum. Kalau kita hubungkan dengan lingkaran tadi, ya suatu lingkaran ini, ternyata proyektor itu adalah disimbolkan dengan Y. Kenapa Y? Sekali lagi dia, sejajar dengan sumbu Y ini kan, sejajar dengan ini. Makanya, ternyata sin alfa itu adalah Y dibagi dengan proyektum. Proyektum adalah jari-jari yang disimbolkan dengan R. Makanya muncullah sin alfa itu adalah Y per R. Gitu. Jadi ini hubungannya adalah dengan simbol kita. Nah, ini yang saya perlu menceritakan sejarahnya seperti itu. Pak, kenapa harus Y per R sih? Saya inginnya nggak Y per R deh. Misalkan saya inginnya T per Q, boleh kok T per Q, tetapi ya dari awal kita tuliskan misalkan ini namanya T begitu, boleh. Ini misalkan Q, boleh. Cuma dari awal dulu kan kesepakatan para ilmuwan itu Y, ya kemudian ada X, kemudian ada R. Kenapa seperti itu? Ini hubungannya dengan ini. Jadi ada suatu lingkaran, di dalam lingkaran ada jari-jari, kemudian jari-jari itu suatu lingkaran itu hubungannya dengan titik koordinat, ya dari jari-jari itu adalah diproyeksikan, jadilah proyeksi, baru nanti disimbolkan ada Y, ada X, ada R. Nah begitu juga dengan yang
Cos, ya, cos alfa. Masih ingat tadi kalau cos itu apa? Oh, cos itu adalah proyeksi per proyektum. Proyeksi per proyektum. Nah, pada kasus ini berarti kalau proyeksi apa? Disimbolkan kan X toh, X, kemudian proyeksi X, kemudian proyektum itu adalah simbolnya R, jari-jari tadi yang di sini tadi ini. Nah, begitu juga dengan tangan. Tangan alfa. Oh, tangan alfa itu apa? Tangan alfa itu tadi uh, proyektor per proyeksi. Ya, proyektor per proyeksi berdasarkan definisinya. Nah, kemudian kita tuliskan simbolnya. Proyektor itu apa ya? Oh, proyektor itu Y. Kemudian disimbolkan dengan panjangnya Y. Kemudian untuk proyeksi disimbolkan panjangnya adalah X. Oh ya sudah, di sini kita tuliskan aja Y per X. Nah, sebenarnya ini dasar utama pada trigonometri, ada sin, cos, tan. Ya, muncullah rumus ini gitu. Nah, kenapa harus proyektor proyektum, proyeksi per proyektum, proyektor per proyeksi? Nah, ini adalah definisinya. Apa sih tadi yang saya tuliskan dalam bentuk? Nah, dalam bentuk kalimat ini tadi. Ya, ini. Oh, ternyata ini perbandingan. Oh, apa sih sinus itu? Sinus itu perbandingan antara garis yang memproyeksikan dengan garis yang diproyeksikan gitu. Nah, ini definisi. Kita itu ada dua aja. Jadi di dalam matematika itu ada definisi formal dan definisi informal. Definisi formal itu definisi dalam bentuk matematik. Kalau definisi informal itu definisi yang bisa bisa diubah ke dalam bentuk kalimat verbal. Masih kan misalkan ini apa sih lingkaran gitu dulu di SMP. Oh, lingkaran itu ini himpunan titik-titik yang memiliki apa namanya jarak himpunan titik yang berjarak sama dengan titik tertentu. Titik tertentu itu yaitu adalah titik pusat. Nah, kalau kita ngomong dirubah ke dalam bentuk kalimat verbal seperti itu adalah justru definisi informal. Ya, definisi informal. Definisi formalnya apa? Ya, lingkaran itu ya yang x kuadrat sama ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Itu adalah definisi formalnya. Jadi kalau kita ngomong di dalam matematik itu ada dua definisi, ya, definisi formal sama definisi informal. Definisi formal matematik itu adalah suatu bentuk yang dihubungkan dengan kalimat matematik, ya. Jadi bentuk umumnya itu adalah bisa ditulis dalam bentuk matematik. Sementara kalau dalam bentuk kalimat verbal itu adalah informal matematik, ya, definisi informal, ya. Nah, ada hubungannya dengan ini tadi maksud saya. Jadi, oh apa sih tangan? Oh, tangan itu adalah perbandingan antara garis yang memproyeksikan dengan garis yang diproyeksikan. Nah, itu adalah definisi informal. Definisi formalnya apa sih? Iya, tangan alfa itu ya y per x gitu. Apa sih y? Apa sih x? Oh, y itu adalah proyektor, x itu adalah proyeksi begitu. Nah, ini ada hubungannya dengan definisi formal dan definisi informal. Harus kalian pahami di perkuliahan. Ya, sekali lagi kalau definisi formal itu adalah dihubungkan dengan bentuk matematik. Kalau definisi informal itu adalah dihubungkan dengan kalimat verbal. Sama dengan himpunan gitu. Himpunan itu apa sih? Himpunan itu adalah kumpulan objek-objek yang memiliki ciri-ciri yang sama, ya, yang didefinisikan secara jelas begitu. Nah, itu adalah definisinya himpunan secara informal. Pokoknya kalau dihubungkan dengan kalimat verbal namanya definisi informal. Kalau definisi formalnya apa? Ya nggak ada. Ya himpunan itu ya himpunan aja begitu. Ya itu yang harus kalian pahami. Kembali lagi di sini. Ya, jadi apa sih sin? Ya, sin itu adalah y per r. Ya, apa sih cos? Cos itu ya definisinya x per r. Ya, tangan itu apa sih? Ya y per x. Nah, itu definisinya. Definisinya informalnya apa? Tangan alfa itu, ya, tangan sudut itu adalah perbandingan antara proyektor dan proyeksi. Cos alfa itu apa? Perbandingan antara proyeksi dan proyektum. Ya.
perbandingan sin alfa itu apa? Perbandingan antara proyektor dan proyektum. Jadi kalau ditulis ke dalam bentuk kalimat seperti itu, ya berarti ditulis dalam bentuk kalimat seperti ini. Nah, ini seperti ini, berarti ini adalah justru definisi informal. Definisi formalnya apa? Ya yang ditulis seperti dalam bentuk simbol-simbol seperti ini. Yaitu definisi formal matematik. Sama dengan kayak lingkaran. Lingkaran itu apa sih? Oh, lingkaran itu kumpulan titik-titik yang memiliki jarak sama terhadap titik tertentu. Titik tertentu itu adalah titik pusat. Nah, sekali lagi itu definisi informal. Nah, kalau ditanya definisi formalnya lingkaran apa? Ya, kita cukup apa sih lingkaran? Lingkaran itu ya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Yang dulu kalian dapatkan di SMA. Sama halnya ini. Apa sih sin alfa? Sin alfa y per r. Apa sih cos alfa? Cos alfa x per r. Apa sih tan alfa? Tan alfa y per x. Iya, itu. Nah, ini nanti akan dikembangkan ada definisi-definisi yang lain. Jadi yang selanjutnya ada yang namanya sekan. Ya, sekan alfa itu adalah definisinya itu adalah x per r. Ya. Nah, ternyata ada hubungannya. Kenapa sih kalau definisi sekan alfa itu adalah x per r? Nah, kemudian ini sebenarnya akan muncul, bisa dirubah ke dalam bentuk seperti ini. Kebalik. Ini sekan alfa itu adalah r per x. R per x. Nah, ternyata ini boleh kita tuliskan di dalam perbandingan matematika, boleh kita tuliskan 1 per x per alfa, 1 banding x per r gitu ya. Nah, ini ternyata sama dengan apa sih? Oh, ternyata x per r tadi adalah kosekan ya, atau cos alfa. Berarti ini boleh sama dengan cos alfa. Oh, ternyata sekan alfa itu sama dengan seper cos alfa. Muncullah seperti ini. Ya, dari sini ke sini itu bisa menggunakan ilmu logika atau ilmu pembuktian secara logis. Cuma kalau dari sini ke sini ini adalah definisinya. Begitu juga dengan kosekan, ya. Kosekan alfa atau kosek alfa ini adalah r per y. Oh, r per y itu dalam perbandingan boleh kita tuliskan 1 per y per r. Nah, nyambung dengan yang atas ini. Oh, ternyata y per r itu sin. Nah, ini berarti boleh kita tuliskan 1 per sinus alfa, ya. Kalau sekan berarti kosinus alfa, ya. Kosekan alfa itu sama sepersinus alfa. Begitu juga dengan yang kotangen, ya. Kotangen itu adalah x per y. Nah, ini juga sama. Oh, ternyata x per y itu boleh dalam perbandingan boleh kita tuliskan 1 per y per x. Nah, berarti ini adalah sepertangen alfa. Nah, ini hubungannya dengan perbandingan geometri tadi. Bahkan kalau kita tuliskan lebih lanjut, kenapa sih tangen itu kok bisa sinus per kosinus? Boleh kita tuliskan seperti ini. Oh, kita kan punya tangen tadi kan y per x. Oh, kalau kita semua ruas, kalau di dalam matematik kita kan boleh kan kalau yang atas dibagi dengan r, yang bawah juga dibagi dengan r. Boleh, berarti ini kan sama halnya seperti ini kan. Nah, oh ternyata y per r itu apa? Oh, y per r itu ternyata sinus alfa. Kemudian x per r itu apa? Cos alfa. Oh, baru ketemu. Oh, ternyata tangen alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Berasal dari mana? Prosesnya dari sini. Kalau dari sini ke sini itu adalah definisi. Ya, tangen alfa itu apa sih? Y per x. Oh, tapi tangen alfa itu boleh kita tuliskan sin alfa per cos alfa. Kenapa seperti itu? Karena prosesnya ini tadi, y per x itu kalau sama halnya gini, dulu di sekolah kalau yang bagian kanan ditambah 5, bagian kiri juga ditambah 5. Misalkan saya punya x sama dengan 7 misalkan. Oh, kalau yang bagian kanan ditambah 5, oh x-nya ditambah 5 berarti yang 7 juga ditambah 5. Sama hanya ini. Kalau yang atas atau pembilang itu dibagi dengan r, maka yang bawah
juga dibagi dengan R. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan yang kotangan. Kotangan juga sama aja. Ya, kotangan. Kenapa sih kotangan itu kok bisa akhirnya cos alfa per sin alfa juga sama? Ini kalau semua ruas dibagi dengan R, yang pembilang dibagi dengan R, X per R, maka yang bawah juga Y per R. Oh, X per R itu apa? X per R itu adalah cos alfa, Y per R apa? Sin alfa. Jadi ini kenapa kok seperti ini berdasarkan sejarah ya seperti itu. Nah, ini yang barangkali sedikit agak bercerita begitu, karena dulu kalian nggak tahu sempat dijelaskan atau tidak sama gurunya begitu. Baik, misalkan saya punya contoh seperti ini. Contoh yang paling gampang aja dulu ya. Misalkan diberikan satu segitiga siku-siku. Ini anggaplah lurus. Sebenarnya kalau mau cepat, nah ini agak nggak enaknya seperti ini. Jadi kadang tiba-tiba saya inginnya buat segitiga siku-siku, jadi tidak siku-siku. Karena secara otomatis terbuat oleh sistem tadi pakai penggaris aja. Pakai penggaris itu biar lurus ya, biar lurus. Nah, misalkan ini ada seperti ini, kemudian misal saya punya seperti ini. Misal seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Tadi ini, nah misalkan ini ada sudut theta, kemudian misalkan ini adalah ini gambarnya sebenarnya segitiga sama kaki sih, cuma saya anggap berbeda aja ya, Cah. Jadi misalkan di sini ada misalkan ada 8 begitu, kemudian di sini ada berapa ya, misalkan saya punya 12 begitu. Tentukan A-nya adalah misalkan sin theta, kemudian yang B adalah cos theta, yang C adalah tan theta. Nah, sekali lagi ini sangat sederhana. Kita cari nanti, ini anggaplah saya tulis aja di sini A, kemudian ini ada B, kemudian ini ada C. Baik. Kalau kita mau mencari sin alfa, sin theta, tadi masih ingat berdasarkan definisi formalnya, berarti kita boleh menuliskan Y per R, ya, Y per R. Y per R itu apa? Y tadi apa? Y itu adalah proyektor. R itu apa? R itu adalah proyektum. Berarti kita cari, oh yang Y itu adalah yang BC. Kan BC kita belum tahu nih, ya kita harus mencari. Berarti pada kasus ini kita akan mencari panjang BC itu adalah akar dari
AC kuadrat ya dikurangi dengan AB kuadrat. Nah, AC kuadrat itu berarti 12 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Pada kasus ini berarti ini adalah 144 dikurangi 64. Berarti berapa itu, Cak? Berarti akar 144 dikurangi 64. Berarti di situ akar 80 ya. Nah, baru kita punya bahwa A itu tadi BC atau bisa dikatakan Y-nya itu adalah akar 80, sehingga kita boleh menuliskan ini adalah akar 80 dibagi dengan R-nya itu adalah 12. Kalau mau ini lebih sederhana boleh. Berarti ini kan sebenarnya 2 akar kalau saya tuliskan kan boleh seperti ini saja. Ini 16 dikali 5, ini 12. 16 itu berarti 4 akar 5 dibagi dengan 12. Ini hilang, ini tinggal 3. Berarti ini sepertiga akar 5. Nah, ini secara otomatis biasanya sistemnya jadi segitiga. Karena ini 4/12 itu kan jadinya 4-nya hilang, 12-nya hilang, tinggal 3 sepertiga akar 5. Nah, itu. Kemudian begitu juga dengan yang cos. Cos theta secara definisi formal tadi itu adalah X per R. X itu apa? X itu adalah proyeksi. R itu apa? R itu adalah apa aja? Proyektum. Ya, berarti X tadi adalah kita ketemu 8/12. Berarti kalau kita semua bagi 4, 2/3. Oke. Kemudian yang ke 3, kemudian ada tangen. Tangen theta itu adalah definisi formalnya Y per X. Definisi informalnya itu adalah tangen theta itu adalah perbandingan antara proyektor banding atau perbandingan antara proyektor dengan proyeksi, ya, proyektor dengan proyeksi. Sehingga pada kasus ini Y per X-nya itu adalah Y-nya tadi ketemu akar 80 atau boleh dituliskan 4 akar 5 dibanding dengan X-nya. X-nya adalah 8. Ya, berarti boleh kita ini hilang, ini 2. Berarti boleh kita tuliskan setengah akar 5. Nah, ini untuk yang bentuk seperti ini. Coba kalau misalkan saya punya yang lain, misalkan diberikan suatu segitiga siku-siku dengan sin beta itu adalah 5/13. Tentukan A misalkan sekan beta, kemudian yang B adalah kosekan beta, kemudian yang C adalah kotangen beta. Nah, kita cari bagaimana caranya. Karena ini tidak dalam bentuk visual, maka kita biar mudah kita jadikan bentuk visual, begitu ya. Biar kalian ada gambaran. Ini biar agak cepat sebenarnya pakai langsung seperti ini, cuma biasanya nanti jelek jadinya. Biasanya nggak jelek ini. Nah, ini pas ini. Baik. Jadi anggaplah kita punya beta. Nah, beta ini anggaplah ini D, E, F biar mudah.
Nah, masih ingat tadi kalau kita punya sin beta itu adalah definisi formalnya kan Y per R, atau definisi informalnya apa? Sin beta itu adalah perbandingan antara proyektor dengan proyektum, ya. Nah, kita ketahui tadi bahwa proyektornya pada kasus ini berarti ya 5. Ya, kemudian proyektumnya adalah 13. Nah, berarti kalau kita mau mencari sekan, masih ingat sekannya tadi, anggaplah kita langsung aja mencari df ya, Cak. Berarti df-nya itu df-nya itu adalah akar de kuadrat dikurangi apa, Cak? De kuadrat dikurangi ef kuadrat. Nah, pada kasus ini berarti 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Nah, berarti hasilnya adalah 169 dikurangi dengan 25. Hasilnya adalah akar 144. Nah, hasilnya sama dengan 12. Berarti df adalah 12. Langsung saja ya di sini dicari, berarti sekan beta. Masih ingat sekan itu definisi formalnya apa tadi? Ya, kita lihat yang di atas, misalkan Pak saya lupa, boleh nggak dilihat yang mana tadi? Yang paling atas, bentar. Nah, ini. Nah, mana tadi? Nah, ini. Oh, sekan itu definisi formalnya R per X. Ya, R per X. Ya, tinggal tulis aja kan. R tadi apa, X tadi apa. Sekan R per X. Oh, R itu adalah proyektum. Proyektumnya berapa? Pada kasus ini adalah R-nya 13 dibagi dengan X. X itu apa? X itu adalah proyeksi. Proyeksi itu yang kita cari. Berarti di sini adalah 12. Berarti 13 per 12. Begitu juga dengan kosekan. Kosekan itu adalah tadi ketika kita menemukan bahwa kosekan itu adalah kosekan beta sepersin beta. Berarti boleh kita tuliskan ini sepersin beta, ya kan? Nah, langsung saja karena yang diketahui adalah sin beta tadi ini 1 per 5 per 13. Samaannya ini sama dengan 13 per 5. Nah, kemudian kotan. Kotan itu adalah rumusnya X banding Y atau X per Y. X-nya itu berapa? X-nya itu adalah 12. Ini kan X-nya. Kemudian Y-nya adalah 5. Berarti 12 per 5. Nah, ini. Jadi ini adalah tentang perbandingan geometri. Jadi definisinya masih dasar sekali. Apa sinus sih, apa kosinus, apa itu sekan, apa itu kosekan. Jadi ada hubungannya dengan formal matematik dan informal matematik. Bukan hanya di sini, bukan hanya di trigonometri, kalian nanti dimanapun, pokoknya kalau ada kalimat matematika itu kok bisa diubah ke dalam bentuk kalimat verbal, itu berarti definisi informal. Kalau bentuknya bentuk matematik, berarti dia adalah formal matematik, ya. Itu. Jadi kalau formal matematik itu istilahnya bisa dioperasikan gitu, ya. Bisa dioperasikan. Kalau informal matematik nggak bisa dioperasikan kayak ini tadi. Oh, sekan beta itu adalah definisi formalnya R per X. Baru kita bisa operasikan, kita substitusikan. Oh, R-nya berapa ya? Oh, R tadi apa? R itu jari-jari. Nah, jari-jari pada kasus ini itu bisa dikatakan apa? Oh, itu ternyata proyektum. Oh, proyektumnya berapa? Dan seterusnya. Ya. Oh, X itu apa sih? Oh, X itu adalah apa namanya kan proyektor. Oh, proyektornya berapa dan seterusnya. Itu. Jadi saya rasa kalian apa ya? Karena sudah pernah dapat barangkali sudah di luar kepala begitu. Saya hanya sedikit menambahkan pengetahuan-pengetahuan yang dulu barangkali ya sebenarnya barangkali sudah pernah dapat. Ada yang
dulu gurunya juga menjelaskan seperti itu, ya sekarang lebih mantap lagi begitu ya. Baik, mungkin barangkali pertemuan kita uh, uh, sampai sini, nanti bisa dilanjutkan dengan mengerjakan tugas dan dikumpulkan melalui LMS. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui WA gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan, selamat beraktivitas.